Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nadira, BP 1810612078. Saya akan menjelaskan tentang alat indera manusia dan fungsinya. Sebelum masuk ke alat indera manusia, saya akan menjelaskan pengertian panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering juga disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam panca indera. Yang pertama ada mata. Mata adalah indera yang akan fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar dengan cepat. Saya akan masuk ke bagian-bagian mata dan fungsinya. Pertama ada kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya. Yang kedua, lensa mata, fungsinya untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga ada iris, yang fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya masuk ke mata. Yang keempat, pupil, fungsinya sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima, retina, fungsinya untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata yang mempunyai fungsi mengatur suatu gerakan bola mata. Yang ketujuh, saraf mata yang fungsinya untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Berikut, bagian kedua ada telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara fonoreseptor atau fungsi lain dari telinga yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daun telinga atau lubang telinga yang mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga yang mempunyai fungsi menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Ketiga, ada 3 tulang pendengar, tulang martil, landasan, dan sanggurtil yang mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah sifat. Yang berikutnya ada tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea, mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Ada saluran eustasius yang berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Baiklah, yang ketiga ada alat indera pembau atau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenal suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Bagian-bagian hidung dan fungsinya. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung fungsinya untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. Berikutnya ada selaput lendir yang punya fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Berikutnya ada serabut saraf yang fungsinya untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Berikutnya ada saraf pembau yang mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian keempat yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Berikut pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu papila circumvallata, papila filiformis, papila fungiformis. Cara kerjanya, makanan atau larutan berasal menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju ke medula oblongata, lalu menuju ke talamus, dan yang terakhir menuju ke otak. Yang kelima ada indera peraba atau kulit.
Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoresponsor. Bagian-bagian kulit dan fungsinya, pertama ada kulit ari, fungsinya untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat, fungsinya untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga, lapisan lemak, fungsinya untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, otot penggerak rambut, fungsinya untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah yang mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi, panca indera itu merupakan salah satu anugerah dari Tuhan untuk manusia dan mempunyai kelebihan masing-masing dari makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih.